Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang melakukan penyebaran data. Seperti apa cara kita untuk menghadapi mereka? Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kita kembali ke topik utama ya, tentang aplikasi pinjaman online ini. Nah, ketika kita sudah disebar data kita, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama itu ya, kita jangan pernah takut ataupun panik ya. Jangan pernah takut ataupun panik. Lalu kalau misalkan ada telepon, cuekin saja, abaikan saja. Kalau merasa terganggu ya udah, di reject langsung aja, nggak apa-apa. Ada tagihan melalui SMS ataupun WhatsApp, dicuekin aja ya. Kemudian ngancem apa juga ke jalur hukum lah, apalah pokoknya ya, intinya mereka itu kan cara menagihnya itu kan benar-benar sudah kelewatan ya, sangat biadab kalau bagi saya itu. Bahasanya udah keterlaluan, memfitnah kita yang kagak-kagak. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua, mereka itu kan melakukan penyadapan juga ke kontak-kontak yang ada di handphone kita. Pasti ada beberapa kontak yang mendapatkan teror dengan tagihan mengatasnamakan kita, ya kan? Ada yang ditelepon, ada yang mendapatkan SMS bahwa ya SMS itu biasanya berisikan bahasa seperti ini. Sampaikan ke saudara A misalkan gitu. Tolong sampaikan ke saudara A bahwa beliau sudah membawa kabur uang perusahaan kami dengan nilai, dengan nominal 17 juta misalkan seperti itu. Itu kan sudah kebangetan ya. Nah, jadi caranya yang kedua ini, pas ketika nanti salah satu ataupun beberapa kontak yang ada di handphone kita menghubungi kita dan salah paham sama kita, dikiranya kita benar menyantumkan nomor mereka untuk dijadikan kontak emergensi, tapi pada kenyataannya kan tidak, karena nomor-nomor mereka itu disadap ya kan sama aplikasi pinjaman online ini. Nah, kita tinggal kasih pemahaman ataupun penjelasan kepada kontak-kontak yang salah paham sama kita ya. Kita bilang aja sama teman-teman kita ataupun saudara kita yang sudah diteror sama aplikasi pinjaman online itu. Tinggal kita bilang, tolong abaikan saja, kalau perlu diblok nomornya karena itu penipuan. HP saya disadap, HP saya ada yang nyadap ya, saya dipitnah yang kagak-kagak. Makanya saya ini mau proses ke jalur hukum dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran data, dan melanggar undang-undang ITE. Udah dijelaskan seperti itu aja. Tahu selebihnya mereka mau percaya atau tidak, itu terserah mereka. Intinya kita ada penjelasan. Nah, jadi jangan diam ketika ada beberapa kontak yang ada di handphone kita menghubungi kita, mengklarifikasi kita bahwasanya kita menyantumkan nomor dia sebagai kontak emergensi. Nah, kita jangan diam, kita jelaskan seperti tadi ya. Caranya seperti itu. Nah, yang ketiga, pastikan permasalahan penyebaran data kalian itu kan sudah rame nih, ya kan? Biasanya seminggu itu lagi panas-panasnya itu mereka neror ke kontak-kontak yang ada di handphone kita. Cara yang ketiga itu, kalian bikin status di WhatsApp, biar nanti kontak-kontak kalian melihat status kalian gitu kan, biar membaca status kalian. Contoh statusnya seperti ini ya, akan saya bacakan contoh status untuk di WhatsApp. Perhatian buat semua teman-teman, saudara-saudara, sahabatku, apabila kalian mendapatkan link
penawaran pinjaman online ataupun pinjaman tunai, jangan sekali-kali untuk mengklik link tersebut, karena itu sudah jelas bakal menyadap data-data kalian yang ada di handphone kalian. Karena saya pribadi pun sudah tersadap data-data saya gara-gara mengklik link tersebut. Apabila ada tagihan mengatasnamakan saya, tolong diabaikan. Kalau perlu diblokir nomor tersebut, karena itu sudah jelas penipuan. Saya akan memproses permasalahan ini ke jalur hukum dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran data, dan melanggar Undang-Undang ITE. Nah, kalian bikin status seperti itu aja di WhatsApp ya, biar nanti kontak-kontak kalian itu melihat ataupun membacanya. Selebihnya mereka mau percaya atau tidak ya terserah mereka. Intinya kita di sini tidak diam ketika data kita disebar. Ya kita harus coba untuk menjelaskan dengan apa yang tadi saya sampaikan cara-caranya ya. Jadi yang pertama, kedua, sampai ketiga. Jadi seperti itu. Jadi biar nggak terlalu panas situasinya gitu loh. Biar nanti kontak-kontak yang diteror pun sudah paham duluan. Jadi nggak kaget gitu. Tapi kalau kitanya diam, wah itu bisa salah paham nanti kontak-kontak yang diteror. Ya jadi mungkin gitu aja caranya ya. Pesan saya jangan pernah takut. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang mau bertanya silakan komen saja ya di kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab melalui video yang akan saya buatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.